Masih di Indonesia Bicara pemirsa dan pada malam hari ini langsung saja kita sapa dengan narasumber kami, yaitu Bapak Kamaludin Latif sebagai epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Kamal, sehat Pak? Selam Selamat malam Mbak Ansa, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kamal, ini berbicara mengenai PPKM level 4 ini sudah mulai di detik-detik terakhir seperti itu ya. Ini Iya menurut Pak betul, Kamal untuk besok PPKM ya. sendiri ini apakah harus diperpanjang atau tidak? Eee, iya kalau kita lihat kondisinya memang ini menjadi pilihan yang sulit untuk pemerintah ya, pilihan yang sulit tetapi, sekali lagi kalau kita lihat indikator yang kita pakai ya terutama di beberapa pekan terakhir ini, itu memang, kelihatannya harus kita perpanjang. Ada beberapa poin yang harus kita jadikan acuan, yang pertama tentunya pasti, dari kasus ya, dari jumlah kasus harian, berturut-turut kalau kita lihat, kemudian, positivity rate kita juga yang sampai sekarang itu kita belum bisa turun di bawah 20%, artinya jauh dari yang dipersaratkan oleh, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, kemudian yang paling mengkhawatirkan adalah kematian. Mhm. Jadi kalau kita lihat kematian ini ada satu perbandingan yang menarik sebetulnya kalau kita lihat misalnya pada saat kasus UK itu 50.000, kita kasus 45.000, tapi kematian kita di atas 1.500, tapi UK kematiannya 40, 25 seperti itu. Artinya kalau kita lihat kasus-kasusnya masih tinggi, kemudian jumlah kematiannya juga tinggi. Dan hal lain yang juga yang harus kita perhatikan adalah ketika kematian yang tinggi ini adalah kematian yang terlaporkan. Mereka yang meninggal di public fasilitas ya, ataupun di private hospital misalnya, atau di pusat layanan kesehatan masyarakat, puskesmas, seperti itu, atau di klinik. Tetapi banyak yang meninggal, mereka yang isolasi mandiri, kemudian meninggal di rumah, itu juga tidak terikut dengan baik. Oke. Dan kalau kita perhatikan mungkin kita itu memang kemungkinan hilang data itu sekitar 1/4. Ini harus kita terima bahwa kondisinya seperti fenomena gunung es. Artinya ini besar tapi di bawah jauh lebih besar lagi, seperti itu. Pak Kamal, lantas untuk evaluasi dari PPKM level 4 ini apakah bisa dikategorikan sukses dan berhasil menurunkan mungkin tingkat kematian dan tingkat bor sendiri? Iya, kalau kita menggunakan bor saja, saya pikir tidak cukup. Yang kita khawatirkan juga begini ya, ada seperti efek yo-yo diet. Jadi orang diet, kemudian turun, terus nanti naik lagi, turun terus naik lagi. Betul. Seperti itu. Nah ini yang kita khawatirkan. Sekarang, tapi sebetulnya begini Mbak, kalau kita menggunakan sebuah perbandingan indikator, itu juga mesti hati-hati. Artinya kalau kita bilang kita turun pun, kita perbandingkan yang sederhana misalnya kita perbandingkan pada tanggal awal, tanggal 1. Kemudian pada saat tanggal 25. Kemudian kita perbandingkan lagi pada hari ini. Pada hari ini itu jumlah kasusnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat itu. Jadi sebetulnya tidak tren penurunan yang selalu diklaim bahwa kasusnya turun dalam beberapa hari belakangan itu, saya pikir itu kan sangat sensitif ya, dipengaruhi oleh jumlah tes. Kalau tes tinggi maka dia naik, kemudian Betul. tes turun tetapi jumlahnya setiap hari kalau kita perhatikan ya, misalnya di tanggal 1 itu kan 39.000, tanggal 25 38.000, apa bedanya? Apa bedanya? Jadi angka kasus hariannya juga 38.000 dengan 39.000 malah naik. Kemudian kita lihat kematian. Pada tanggal 25 itu 1.200. Sekarang kematian per kemarin itu 1.600, 1.800 2 hari yang lalu. Artinya sebetulnya indikator apa yang kita sebut turun? Apakah hanya hari kemarin? Itu sebuah kesalahan. Jadi saya pikir buat kita harus menerima bahwa kondisinya tidak mengembirakan, seperti itu.
Berarti menurut Pak Kamal sendiri idealnya untuk bisa dibilang bahwa untuk, tingkat penyebaran corona sudah menurun, ini indikatornya apa? Apakah melalui BOR itu sudah cukup ataupun testing dan tracing-nya dengan, mungkin jumlah yang sama setiap hari ini baru bisa dikatakan, sesuai gitu, ideal seperti apa Pak Kamal? I- Iya, strategi pemerintah sekarang memang harus meningkatkan. Itu selalu digaungkan dan disampaikan bahwa kita fokus ya pada 3T itu. Tetapi menurut saya masih jauh. Tracing malah sebetulnya mengalami kemunduran dibandingkan dari beberapa bulan yang lalu. Kenapa saya katakan mengalami kemunduran? Oleh karena banyak tracer atau Mhm. tenaga pelacak yang sedianya tadi bekerja dengan bagus itu kemudian sekarang sudah tidak bekerja, artinya tidak diperpanjang. Kemudian ada wacana untuk penggunaan minjam dari institusi lain. Kita tidak menafikan bahwa itu sebuah bantuan, tetapi tenaga kecukupan kuantitas dan juga harus diperhatikan kualitas. Dan kalau kita lihat BOR lagi, ini yang agak bahaya. Mhm. Tingginya kematian menunjukkan bahwa ada masalah dengan quality of care, kualitas layanan kita. Oke. Artinya mereka yang sampai di fasilitas kesehatan di rumah sakit itu dengan sudah dengan kondisi gejala berat. Itu pertama. Kedua, dia datang tetapi dia tidak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Iya, betul. Pelayanan maksimal ini bukan hanya soal dia dilayani dan tidak dilayani oleh keterbatasan bed atau tidak, tetapi optimalnya fasilitasnya, oksigennya, ventilatornya, dan seterusnya. Nah ini yang harus hati-hati. Bahkan waktu tunggu, golden period. Jadi timingnya ketika dia masuk itu juga harus jadi perhatian. Kalau fungsi rujukan kita, kalau kita belajar ya, Lancet itu 2 tahun yang lalu mengeluarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan kita itu jauh, bahkan di bawah negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Nah itu harusnya jadi perhatian. Kematian itu tinggi di situ karena fungsi rujukan. Jadi mereka yang isolasi mandiri tidak cepat diantisipasi. Kalaupun mereka mencari, mereka perlu untuk datang 2-3 fasilitas kesehatan sampai dapat. Itu pun kalau mereka dapat. Jadi artinya sudah terlambat. Nah, mereka sudah terlambat, mereka tidak dilayani optimal. Dari mana? Dari tingkat kematian yang tinggi ini. Sehingga juga kematian yang tidak tercatat juga tinggi. Ketika kita berpikir bahwa di Pulau Jawa ini trennya turun, misalnya DKI, Jawa Barat sekarang kan diklaim ya, Jawa Barat dan DKI itu cenderung turun. Ya. Tapi kita lihat sekarang angkanya juga naik, di luar Jawa naik. Nah ini, saya membantah hipotesa yang disampaikan oleh Satgas bahwa tingginya angka kematian di luar, ini hanya saya baca dari media ya, menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan. Menurut saya ini adalah sebuah kesalahan interpretasi. Oleh karena apa? Oleh karena berpikir bahwa masalah Vaskes itu hanya di luar Jawa. Tidak, masalah Vaskes itu juga ada di Jawa. Dan bahkan juga tinggi masalahnya. Mereka banyak meninggal oleh karena kecepatan layanan tadi. Apalagi yang ada di wilayah luar, apalagi di daerah perifer. Jadi BOR itu tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Itu juga bisa menyebabkan kita salah dalam membaca situasi seperti itu. Baik, Pak Kamal tadi sempat menyampaikan untuk pelayanan medis dari saudara-saudara kita yang mungkin isolasi mandiri di rumah. Adanya peluncuran telemedicine, apakah itu termasuk membantu? Iya, dia bisa konsultasi jarak jauh. Itu membantu. Tetapi ketika membutuhkan layanan, ketika butuh layanannya tidak ada. Oke. Saya membantu. Ini case ya. Kita bicara case. Saya tidak mengatakan bahwa ini generalisasi. Tetapi case di mana sampai malam kita terima telepon, minta bantuan dari teman-teman untuk dicarikan ICU, dicarikan tempat tidur. Ini kan menunjukkan bahwa itu tidak cukup. Artinya telemedicine, tapi disediakan enggak. Kalau contohnya saja ya di wilayah Depok itu cuma ada 3 misalnya yang utama untuk penyediaan oksigen. Jadi pada pasien-pasien yang isolasi mandiri kan mereka butuh oksigen ya, apalagi ketika saturasi oksigennya jauh di bawah 95. Nah ini mereka cari sampai tengah malam cari, padahal di tempat-tempat penjualan oksigen itu sendiri antri seperti itu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tetapi fungsi yang lain juga dioptimalkan. Itu yang menurut saya juga harus diperhatikan.
Baik, berarti untuk adanya bantuan telemedicine ini memang membantu tapi kurang optimal seperti itu ya. Lantas apa yang harus dilakukan Betul. pemerintah, Pak Kamal? Karena untuk saat ini bisa dikatakan pemerintah ini terlena dengan data yang mereka miliki seperti itu. Iya, saya pikir masalah itu harus diurai satu-satu. Ini kan kita sudah 1 tahun lebih ya, alangkah sedihnya ketika sebuah masalah lebih dari 1 tahun, tapi kok kita tidak berhasil belajar dari situasi. Nah ini yang harus diurai satu-satu. Misalnya bagaimana mengoptimalkan yang standar saja, yang sederhana saja, 3T-nya. Ketika kita misalnya PPKM sekarang ya memang harus dilakukan. Kita lihat kasus tinggi dalam beberapa hari, beberapa pekan itu Mhm. menjadi alarm. Kita itu ranking 1 itu menjadi alarm. Jadi ini adalah situasi yang emergency, sense of crisis. Dan sense of crisis tidak cukup kita ucapkan secara verbal. Action itu juga, action. Ketika tracing, kemudian testing, artinya memang harus dioptimalkan. Pencarian, kemudian treatment, kualitas layanan juga harus diperbaiki, jumlah tempat tidur dan seterusnya, itu harus diperbaiki. Dan saya juga sedih dengan fungsi koordinasi, karena institusi yang harusnya mengerjakan ini, saya melihat koordinasi juga harus sesuatu yang dirapikan ya, antara institusi di mana ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa dapat keuntungan dari klaim-klaim keberhasilan. Ini kan menjadi tidak sehat. Di tengah situasi kita menghadapi pandemi seperti hari ini, seharusnya memang kita selalu bersatu untuk memperbaiki semua apa yang harus kita lakukan. Yang hal-hal yang tadi, dan juga tentunya mengerjakan semua yang sudah kita buat, plan itu kita buat, dan kita tidak boleh menganggap bahwa kita masih bisa mencari strategi lain. Oke. Nah ini yang sangat berbahaya. Misalnya, oh ya ini agak turun, kita longgarkan lagi. Kasusnya akan naik, dan naiknya nanti akan jauh lebih tinggi lagi. Jadi barangnya ini kasus tinggi, dilonggarin, kemudian dia turun, habis itu naik lagi, lebih tinggi, maka pada akhirnya kasusnya akan terus tinggi sekali seperti itu. Kita akan kewalahan, kapasitas kita tidak akan mampu seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami, Pak Kamaludin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia. Ini sebaiknya entah itu pemerintah ataupun masyarakat ini tidak terlena ya dengan informasi ataupun berita bahwa untuk penularan corona ini sudah mulai menurun hanya karena indikator bornya saja, tapi juga masih banyak indikator yang Betul. lainnya yang harus diperhatikan. Terima kasih banyak Pak Betul. Kamal, selamat malam. Sama-sama, Mbak. Sehat, salam sehat selalu. Sehat selalu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara, kami akan segera kembali usai jeda.